Hai teman-teman, gimana kabarnya? Udah lama banget aku nggak buat video. Sebelumnya aku minta maaf banget ya, karena aku udah lama banget nggak buat video, karena memang lagi banyak yang dikerjain, dan aku juga di sisi lain bingung juga sih pengen bahas apa gitu. Nah, aku udah nemu nih satu topik yang menurut aku cukup menarik, yaitu tentang penderitaan. Setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami penderitaan, mengalami masalah, melewati keadaan-keadaan yang menyulitkan gitu ya. Dan aku juga akhir-akhir ini mengalami hal itu gitu. Terus aku ya out of nowhere tiba-tiba berpikir gitu ya, kenapa ya penderitaan itu harus ada gitu? Kenapa ya manusia itu nggak pernah lepas dari yang namanya penderitaan gitu. Dan sebenarnya penderitaan itu sendiri apa sih gitu? Kenapa sih kita harus merasakan perasaan nggak enak itu gitu. Nah, aku teringat aku pernah baca satu buku, yaitu bukunya dari Yuval Noah Harari yang judulnya Nexus. Aku baca buku ini sebenarnya udah mungkin pertengahan tahun lalu kali ya, 2025 gitu. Dan aku kemarin iseng scrolling galeriku, screenshotan aku, foto-foto aku yang aku sempat foto gitu ketika ada satu hal yang cukup inspiring buat aku foto dan aku ingat gitu, oh ternyata pernah ini ya, pernah baca ini gitu. Dan ini sangat pas banget dengan kegelisahan yang tiba-tiba aku lagi pengen bahas juga gitu, yaitu tentang penderitaan gitu. Di dalam bukunya, Yuval menuliskan bahwa ada 3 realitas. Yang pertama, realitas objektif, yang kedua realitas intersubjektif, yang ketiga realitas subjektif. Apa itu? Realitas objektif adalah realitas yang memang terjadi secara real, nyata. Artinya itu sesuatu yang tidak dapat dianggap tidak ada. Misalnya keadaan kemiskinan, keadaan peperangan, gitu ya, kematian, gitu, kelahiran, dan segala macamnya. Banyak lah. Pokoknya hal-hal yang memang kelaparan gitu juga. Hal-hal yang terjadi memang sesuatu yang hal-hal yang terjadi yang memang real, nyata ya. Nah, tapi ada juga realitas kedua, yaitu realitas intersubjektif, yaitu realitas yang ada karena kita semua memikirkan itu. Apa itu? Contohnya misalnya hukum gitu ya. Sebenarnya hukum itu kan nggak ada ya teman-teman. Tapi karena kita percaya bahwa ada yang mengatur kita dan kita mau juga diatur oleh itu, kayaknya kita negara membutuhkan yang namanya hukum gitu. Bahkan juga konsep negara itu sendiri itu adalah realitas intersubjektif. Coba teman-teman bayangkan, sebenarnya Indonesia itu apa sih gitu? Apakah ada orang yang namanya Indonesia? Apakah Indonesia itu bisa disentuh gitu? Sebenarnya kan nggak ada itu. Kan juga mungkin Amerika dan segala macamnya gitu ya. Sebenarnya itu adalah realitas yang tidak nyata. Negara itu sebenarnya tidak ada. Tapi karena kita sepakat bahwa ada yang namanya negara Indonesia dari pulau Sumatera sampai pulau Papua gitu ya, maka kita menganggap bahwa Indonesia itu ada gitu. Tapi sebenarnya Indonesia itu sendiri nggak pernah ada gitu ya. Begitu juga misalnya realitas tentang uang gitu. Uang itu sendiri sebenarnya cuma kertas gitu. Apa artinya kertas gitu yang kalau dibakar juga langsung lenyap, nggak ada nilainya lagi gitu ya. Tapi karena kita sepakat bahwa uang itu memiliki nilai, makanya kita pakai untuk kita bertransaksi, untuk kita memenuhi segala kebutuhan kita dan lain sebagainya. Itu adalah realitas yang kedua. Nah, realitas yang ketiga adalah realitas yang namanya realitas subjektif. Artinya itu realitas yang kita miliki di kepala kita aja. Gitu. Misalnya, saya ini siapa gitu ya. Saya ini mau memaknai diri saya itu sebagai seorang yang bagaimana gitu. Apakah saya orang yang baik atau saya orang yang jahat gitu ya. Ataukah saya ini orang yang bisa dipercaya atau tidak gitu. Nah, intinya realitas yang ketiga itu ada realitas yang kita pikir di dalam pikiran kita aja gitu. Artinya itu nggak nyata sebenarnya. Tidak bisa disentuh juga, tidak bisa dilihat oleh orang lain juga gitu ya. Hanya kita pikirkan sendiri. Nah, ini berkaitan dengan penderitaan yang aku bahas tadi gitu ya. Oh, ternyata penderitaan itu pun juga terbagi atas dua hal
Kalau aku bilang sih 2 hal ya, supaya mengerucut gitu. Pertama realis objektif, penderitaan objektif, yaitu penderitaan yang memang nyata gitu, kelaparan seperti tadi gitu ya. Itu sesuatu yang cuma bisa diselesaikan dengan sistem gitu. Artinya kelaparan yang terjadi di Indonesia, kemiskinan yang terjadi di Indonesia, itu nggak bisa diselesaikan oleh hanya 1-2 orang gitu. Itu harus diselesaikan dengan sistem, dengan bagaimana negara ini mengatur undang-undangnya, kebijakannya, dan sebagainya. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita tuh mengambil kebijakan. Artinya ya tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kelompok volunteer tertentu gitu untuk membantu wilayah ini. Ya hanya ya memang itu sangat baik dan menolong, tapi memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sangat besar dan kompleks yang ada di negara kita. Artinya permasalahan yang objektif dan kolektif itu hanya bisa diselesaikan dengan solusi yang objektif dan kolektif juga gitu ya. Tapi juga ada penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan yang berdasarkan bagaimana kita mengatur pola pikir kita, bagaimana kita memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya kayak putus cinta gitu ya. Ada orang yang kalau putus cinta itu sampai galau, nggak makan berhari-hari gitu ya, sampai turun berat badan gitu, nggak bisa tidur gitu. Tapi ada juga orang yang putus cinta ya biasa-biasa aja, fine-fine aja, nggak kayak merasa dunianya runtuh gitu ya. Padahal mungkin kalau peristiwa putus cinta itu sendiri ya pasti sedih ya teman-teman. Siapa sih yang nggak sedih gitu. Tapi ada orang yang memaknainya dengan output yang keluar dari diri dia dari peristiwa itu tuh justru bertolak belakang dengan apa yang kita anggap sebagai respon yang normalnya seperti apa gitu. Ada orang yang kayak biasa-biasa aja gitu putus cinta. Ya karena dia memaknai peristiwa itu sebagai peristiwa yang nggak terlalu bermakna banget gitu. Atau mungkin dia bermakna tapi dia memiliki cara berpikir yang berbeda gitu. Sehingga dia nggak larut dalam kesedihan. Itu kalau misalnya contoh yang tadi. Atau contoh yang kedua misalnya orang yang kehilangan uang gitu. Kehilangan uang 100.000. Ada orang yang kehilangan uang 100.000 langsung terpuruk gitu ya. Langsung marah-marah, langsung kesal gitu ya. Tapi ada juga orang yang kehilangan 100.000 ya udahlah, mau gimana lagi, ikhlas saya santai aja gitu. Uang bisa dicari. Nah, artinya penderitaan yang kedua tadi, penderitaan ini, itu sifatnya itu bagaimana cara kita mengatur pola pikir kita aja gitu, tentang keadaan yang terjadi gitu ya. Bahkan juga ini bukan cuma terhadap peristiwa-peristiwa yang negatif ya teman-teman, tapi juga peristiwa-peristiwa yang cenderung positif. Misalnya, kita dapat promosi dari tempat kerja gitu, atau kita di sekolah mendapatkan nilai yang bagus atau ranking gitu ya. Ada orang yang meresponnya dengan perasaan yang gak tenang gitu, perasaan gelisah. Karena dia menganggap bahwa, aduh ini ada tanggung jawab yang besar gitu, aku gak sanggup, aku gak ini. Dan pada akhirnya reaksi yang muncul juga pasti berbeda gitu kan, output yang muncul juga berbeda. Artinya, eh, penderitaan itu sendiri, itu sebenarnya seringkali tidak nyata. Yang nyata itu adalah peristiwanya gitu. Ya benar ada peristiwa yang sangat-sangat tidak mengenakan seperti yang tadi ya aku bilang peristiwa objektif, tapi juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak bermakna itu gitu ya, tidak bermakna sedalam itu, tapi reaksinya terlalu berlebihan gitu ya, karena kita menganggap bahwa peristiwa itu sangat meaningful buat kita gitu, atau bahkan itu mendefinisikan kebahagiaan kita, mendefinisikan rasa uh, makna hidup kita gitu ya. Dan itu yang menurut aku adalah kesalahan berpikir aja gitu. So, jadi penderitaan itu ada 2. Itu penderitaan objektif yang tidak dapat diselesaikan dengan satu malam ya, hanya dari satu malam gitu ya. Tapi butuh satu rancangan yang matang, yang membutuhkan kerjasama kolektif gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang objektif ini gitu. Tapi ada juga namanya itu penderitaan subjektif. Ini bisa diselesaikan dengan satu malam aja menurut aku gitu ya. Tergantung bagaimana orang mengatur pikirannya gitu. Tergantung bagaimana dia mengkonsepsikan peristiwa itu, tergantung bagaimana dia memaknainya gitu ya. Tergantung bagaimana dia
mengatur pola hidupnya juga gitu ya. Teman-teman ngerasa nggak sih gitu ya? Yang paling sulit diatur dalam hidup ini cuma satu sebenarnya, pikiran kita. Yang paling bandel dan paling sulit untuk dikendalikan di dunia ini cuma satu, pikiran kita. Dan itu adalah challenge kita bersama seumur hidup sih kayaknya. Oke, itu video dari aku kali ini bahas tentang penderitaan. Kalau teman-teman ada yang pengen disampaikan juga, atau mungkin berbeda pendapat, atau mungkin pendapat yang cukup juga bisa aku pelajari juga, yang menurut teman-teman perlu untuk aku pahami juga, silakan tulis di kolom komentar. Aku sangat senang kalau teman-teman menuliskan pendapat ataupun juga membagikan apa yang teman-teman pikirkan gitu di kolom komentar, supaya aku juga bisa reach out juga, oh ternyata teman-teman ada yang berpikir yang seperti ini ya gitu. Itu sangat menolong aku juga sih untuk menambah referensi berpikir gitu. Oke, sekian dari aku. Thank you, bye-bye.